Perkenalkan, nama saya Jihan Puspitasari Agustin, kelas 6A. Pada kesempatan hari ini saya akan berpidato dengan judul Semarak Tahun Baru Islam ke-1443 Hijriah. Taman Kartini dikelilingi kayu jati. Di dalamnya banyak jenis hewan. Sebelum saya memulai pembicaraan ini, izinkan saya menyapa hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Kelapa II Wetan 01 Pagi, Bapak Antoni Pardede, SPD, dan Wakil Kepala Sekolah Ibu Pariah SPD, serta guru-guru dan teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat menikmati anugerahnya berupa kesehatan, kebahagiaan, dan keimanan, serta tidak kurang satu apapun. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita ke zaman terang benderang seperti saat ini. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah, tepat hari Senin, tanggal 10 Agustus 2021, kita semua umat Islam sedang berbahagia karena merayakan Tahun Baru Islam yang ke-1443 Hijriah. Hal itu yang mendasari saya untuk berpidato pada hari ini. Lalu, bagaimana caranya kita sebagai umat Islam merayakan Tahun Baru Hijriah? Tentu bukan tiup lilin dengan mengucap permohonan atau mengadakan pesta. Bukan. Tetapi caranya itu adalah memanjatkan doa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Seperti yang Nabi Muhammad lakukan saat Tahun Baru Islam tiba, di mana ia mengamalkan ibadah-ibadah sunnah untuk merayakannya. Karena Tahun Baru Islam tepat jatuh pada bulan Muharram, yaitu salah satu dari keempat bulan suci lainnya. Seperti yang tertuang di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36. Emang banyak banget itu pidatonya. Yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah Allah beserta orang-orang yang takwa. Dari salah satu tafsir dari ayat tersebut menyebutkan bahwa Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah amalan baik di bulan itu. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala yang besar untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, tahu tidak apa saja yang bisa kita lakukan untuk merayakan Tahun Baru Islam? Menurut Syekh Abdul Hamid
dalam kitabnya yang berjudul Kanzun Najawas Surur fi Adiyati Tosyahur Sudur dijelaskan mengenai keutamaan amalan-amalan bulan Muharram. Ada 12 amalan, tapi yang paling penting itu ada 3, seperti yang Rasul lakukan ketika memasuki bulan Muharram. Yang pertama, membaca doa akhir tahun. Dilakukan pada saat asar sebanyak 3 kali. Apa sih manfaatnya? Setan berkata, kesusahanlah bagiku dan sia-sialah pekerjaanku menggoda anak Adam pada 1 tahun ini karena mereka mengerjakan amal ini. Yang kedua, baca doa awal tahun dilakukan pada saat maghrib sebanyak 3 kali. Apa manfaatnya? Setan berkata, alangkah bahagia orang itu, dia akan dilindungi dari godaan-godaanku pada sisa umurnya. Karena Allah mengutus 2 malaikat untuk menjaganya dari godaan-godaanku. Yang ketiga, puasa sunnah. Menurut hadis riwayat Muslim, puasa Asyura dapat menghapuskan dosa kita selama 1 tahun yang lalu. Makanya dianjurkan perbanyak puasa pada bulan Muharram, karena bulan Muharram merupakan bulan syafarullah atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus memperbanyak puasa kita pada saat bulan tersebut. Demikian hadirin sekalian mengenai makna dan amalan tahun baru Islam. Mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya. Yang salah datangnya dari saya. Yang maha benar itu Allah Ta'ala. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah menumpang mandi? Kalau ada umur panjang, semoga kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.